Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpah rahmatnya lah kita semua bisa berkumpul pada Zoom kali ini. Sebelumnya yang terhormat, Bapak Yulianto Santoso MPD dan Ibu Tia Ayuningrum MPD selaku dosen penggampu mata kuliah Administrasi dan Survei Pendidik. Di sini kami dari keluarga akan menjelaskan materi tentang daya kepemimpinan yang beranggotakan saya sendiri Raisa Nadia Zahrani dengan NIM 222 31127 Saya Novitriana Ramadhani dengan NIM 22077. Dan saya Nur Fajri Fatima dengan NIM 22231080. dengan topik pembahasan yaitu konsep dasar kepemimpinan pendidikan yaitu pengertian, fungsi, dan prinsip. Yang kedua, daya gaya kepemimpinan kepala sekolah. Yang pertama ada konsep dasar kepemimpinan pendidikan, pengertian fungsi prinsip yang akan dijelaskan oleh Nur Fajri Fatimah. Pada Nur Fajri Fatimah dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baiklah, adapun materi yang pertama yaitu pengertian kepemimpinan, di mana kepemimpinan adalah kemampuan dan kesiapan yang dimiliki seseorang untuk dapat mempengaruhi, mengajak, menuntun, menggerakkan, dan jika perlu mengajak orang lain agar menerima pengaruh itu. Selanjutnya, berbuat sesuatu yang dapat membantu pencapaian suatu maksud atau tujuan tertentu. Kepemimpinan pendidikan itu merupakan suatu kemampuan untuk menggerakkan pelaksanaan pendidikan agar tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif, efisien, bahkan unggul. Kepemimpinan, menurut George Arteri, itu mengartikan bahwa kepemimpinan itu adalah aktivitas untuk memengaruhi orang-orang supaya diarahkan mencapai tujuan suatu organisasi, di mana kepemimpinan itu merupakan sifat dari pemimpin dalam memikul tanggung jawabnya secara moral dan formal atas seluruh pelaksanaan wewenangnya yang telah didelegasikan kepada orang-orang yang dipimpinnya. Dalam lembaga pendidikan, misalnya sekolah dipimpin oleh kepala sekolah yang mendelegasikan kepemimpinannya kepada wakil kepala sekolah atau penjabat lainnya yang berada di bawahnya, menurut tugas dan fungsinya masing-masing. Next, selanjutnya yaitu fungsi kepemimpinan. Nah, di mana fungsi kepemimpinan pendidikan menurut Rahmat 2016 itu terbagi atas dua fungsi utama. Yang pertama yaitu manajer yang mencakup di dalamnya fungsi administrator dan supervisor atau penyelia dengan tugas dan tanggung jawab dalam yang pertama itu planning atau perencanaan, di mana perencanaan ini mencakup kemampuan menentukan tujuan organisasi dan pencapaian tujuan. Selanjutnya yaitu organizing atau pengorganisasian, di mana mencakup kemampuan menghimpun dan mengkoordinasi sumber daya manusia, kemampuan menghimpun dan mengkoordinasi sumber-sumber material institusi pendidikan, kemampuan menentukan sumber daya yang dibutuhkan institusi pendidikan. Selanjutnya ada staffing atau penyusunan personalia, di mana mencakup kemampuan penentuan kebutuhan sumber daya manusia, kemampuan mengadakan rekrutmen, kemampuan mengadakan sampai selesai, kemampuan mengadakan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, dan kemampuan mengadakan orientasi pada tenaga pendidik dan staf administrasi. Selanjutnya ada leading atau pengarahan, di mana mencakup kemampuan untuk memberikan arahan bagi para tenaga pendidik dan staf administrasi. Dan juga tanggung jawab terhadap controlling atau pengawasan, di mana mencakup kemampuan mengadakan strategi untuk mengadakan perubahan, kemampuan menyusun strategi untuk kontrol terhadap proses pencapaian tujuan. Nah, kemudian fungsi yang kedua yaitu leader, di mana mencakup di dalamnya fungsi sebagai inovator dan motivator. Fungsi kepemimpinan dalam pendidikan ini guna mengefisienkan guru, staf karyawan, siswa, dan masyarakat untuk mendukung segala kegiatan yang ada di sekolah. Adapun fungsi kepemimpinan, next. Adapun fungsi kepemimpinan itu dapat terdiri sebagai berikut.
Yang pertama itu fungsi perencanaan, di mana seorang pemimpin itu harusnya membuat perencanaan yang matang dalam organisasi maupun pendidikan, baik itu untuk diri sendiri maupun untuk anggotanya. Yang kedua itu fungsi memandang ke depan, di mana seorang pemimpin yang selalu memandang ke depan mampu melewati dan mewaspadai apapun yang akan terjadi. Dalam hal ini selalu optimis dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya yaitu fungsi pengembangan loyalitas, di mana seorang pemimpin harus memiliki loyalitas yang baik terhadap bawahannya agar citra sebagai pemimpin dapat dinilai dengan baik. Yang selanjutnya yaitu fungsi mengambil keputusan, di mana seorang pemimpin harus mempunyai sifat tegas dan mengambil keputusan. Tidak semua mampu dalam tindakan pengambilan keputusan, di mana perlu adanya kajian-kajian dalam pengambilan keputusan, baik secara individu maupun bersama anggota. Dan fungsi yang selanjutnya yaitu memberi motivasi, di mana seorang pemimpin harus mempunyai sikap yang peduli dengan anggotanya. Pemimpin dapat memberikan semangat kepada anggotanya agar dapat menjalankan tugas dengan baik di dalam organisasi yang dipimpin. Baiklah, sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nur Fajri Fatimah. Selanjutnya, prinsip kepemimpinan yang akan saya jelaskan sendiri. Yang pertama yaitu ada prinsip pelayanan, bahwa kepemimpinan sekolah harus menerapkan unsur-unsur pelayanan dalam kegiatan operasional sekolah. Yang B ada prinsip persuasi. Pemimpin dalam menjalankan tugasnya harus memperhatikan situasi kondisi setempat demi keberhasilan kepemimpinannya yang sedang dan yang akan dilaksanakan. Yang ketiga ada prinsip bimbingan. Pimpinan pendidikan hendaknya membimbing peserta didik ke arah tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan perkembangan peserta didik yang di lembaganya. Selanjutnya, ada prinsip efisiensi. Mengarah pada cara hidup yang ekonomis dengan pengeluaran sedikit untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Yang terakhir ada prinsip berkesinambungan agar pemimpin pendidik ini diterapkan tidak hanya pada satu waktu saja, tetapi perlu secara terus-menerus. Melayani seorang pemimpin akan lebih mengutamakan kepemimpinan orang yang para bawahan, pengikutnya, masyarakat umum, dibandingkan lebih mendahulukan kepentingan pribadi atau kelompok. Pembuatan keputusan dan pemecahan masalah dari seorang pemimpin harus mampu melakukan penyelesaian masalah dan memberikan keputusan yang cerdas. Selanjutnya ada keteladanan, menunjukkan pengaruh yang baik dan memberikan nilai yang positif bagi organisasi, para pengikutnya akan mampu menjadi teladan bagi yang dipimpin. Bertanggung jawab. Menjadikan pemimpin merupakan tanggung jawab besar yang harus diemban sebagai bentuk dari amanah. Selanjutnya ada bekerja sama. Pemimpin yang efektif akan mampu menciptakan kerjasama tim yang baik di antara anggota organisasi, melakukan komunikasi yang efektif dengan para bawahannya, serta menciptakan lingkungan yang baik. Selanjutnya yang terakhir ada menciptakan perubahan, mampu membuat terobosan-terobosan baru. Lanjut. Selanjutnya ada gaya kepemimpinan sekolah yang akan dijelaskan oleh Nofri Triana Ramadhani. Pada Nofri, silahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan terkait gaya kepemimpinan kepala sekolah. Sebelum itu kita harus mengetahui apa itu gaya kepemimpinan. Nah, gaya kepemimpinan adalah gaya yang digunakan seorang pemimpin untuk mempengaruhi orang-orang dalam organisasi untuk memahami dan melakukan apa yang diinginkan serta proses untuk memfasilitasi individu dan usaha untuk menyelesaikan tujuan bersama. Di dalam sekolah, kepala sekolah adalah pemimpin di dalam lingkup sekolah tersebut. Nah, adapun jenis-jenis dari gaya kepemimpinan, yang pertama ada kepemimpinan pengarah atau directive leadership, di mana
gaya kepemimpinan ini melibatkan pemimpin yang memberikan perintah atau tugas khusus kepada bawahan. Pemimpin ini seringkali tidak menunjukkan sikap simpati terhadap permasalahan yang dialami bawahan dan lebih fokus pada menjelaskan jadwal pekerjaan serta cara menyelesaikan tugas. Kemudian ada kepemimpinan pendukung atau supportive leadership. Pada gaya kepemimpinan ini, pemimpin memberikan dukungan dan motivasi kepada bawahan serta memastikan bahwa mereka memiliki sumber daya yang diperlukan untuk berhasil dalam tugas mereka. Kemudian ada kepemimpinan partisipatif atau participative leadership, di mana pemimpin menggunakan gaya kepemimpinan ini untuk mengakui dan memperhatikan pandangan dan saran dari bawahan dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian ada kepemimpinan orientasi prestasi, di mana pemimpin dengan gaya ini memiliki harapan tinggi terhadap hasil kerja bawahan dan cenderung menekankan pada pencapaian tujuan dan kinerja. Selanjutnya ada gaya kepemimpinan, di mana gaya kepemimpinan ini menurut Purwanto ada 6, yaitu gaya koersif, gaya otoritatif, gaya afiliatif, gaya demokratis, gaya penetapan, dan gaya pelatihan. Yang pertama ada gaya koersif, di mana kepemimpinan di lembaga pendidikan menuntut agar orang mematuhi kebijakan yang ditetapkan dalam berproses untuk mencapainya. Yang kedua ada gaya otoritatif, di mana gaya ini memiliki ciri memimpin dengan visi yang jelas, self-confidence, dan memiliki rasa empati sehingga paling berdampak positif. Kemudian ada gaya kepemimpinan afiliatif, di mana menciptakan harmoni dan membangun ikatan atau hubungan serta empati yang baik. Kemudian ada gaya demokratis, kepemimpinan di lembaga pendidikan melakukan sensus melalui partisipasi, koordinasi, dan semangat tim. Kemudian ada gaya kepemimpinan dengan penetapan, yaitu pemimpin standar kinerja yang tinggi walaupun berproses untuk mencapai keberhasilan. Kemudian ada gaya pelatihan, di mana mengembangkan keterampilan dan empati pada orang lain, tetapi masih mementingkan diri sendiri. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fitria Narahmadani. Sekian penjelasan materi dari kami tentang konsep dan gaya kepemimpinan. Mohon maaf jika ada kekurangan kesalahan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.